Apa Pak rasanya setelah mendapat pujian begitu? Saya tahu Bapak di lapangan terus. Ya gimana ya, sebenarnya kami kan nothing tulus. Kami bekerja dengan target bahwa pelaksanaan mudik, pengamanan mudik tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun lalu. Target kami kan kita sepakat kemacetan harus bisa ditekan ya 30-50% bahkan. 30-50%. Ya. Dengan target yang berani itu kami pun juga bekerja berani, bekerja all out ya. Kami bicara kami itu berarti perhubungan, PUPera, kesehatan, Pemda setempat, BPJT, Pertamina, Kementerian Koordinator Kemaritiman ya. Kami bekerja sama dengan kuat. Sebenarnya kata kuncinya adalah atau pembeda dari tahun-tahun sebelumnya kami apa sih Pak yang beda itu? Integrated. Keterpaduan. Iya. Keterpaduan baik eksternal maupun internal kami di Polri. Eksternal seluruh kementerian terkait kita menjadi satu. Bayangkan kita selain punya tim terpadu ya secara formal kita juga punya tim terpadu di WA. Ya, jadi udah by time ya. Per detik ada yang kurang, kita saling beri masukan di WA, Pak itu lampunya kurang, lampu jalan, rest areanya kurang gimana, ini kameranya seperti apa ya, ini petugasnya perlu ditambah, cepet. Jadi secair itu sampai saya menyebutnya tidak lagi birokrasi yang kaku, tapi WA saja dari kepolisian dengan Kementerian Perhubungan atau instansi lain itu berjalan. Kalau dari Pak Bambang, apa Pak yang kemudian juga berbeda? Saya tahu Bapak setiap tahun pasti terlibat di upaya agar tidak hanya tahun ini diupayakan berjalan dengan baik, tapi apa yang berbeda lagi ketika dibanding dengan tahun lalu dengan kali ini gitu? Ya, jadi Mas Bayu terima kasih. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Mudik Lebaran tahun ini lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Makanya Pak Menteri Perhubungan telah memberi apresiasi Pak pada semua yang terlibat. Korlantas, PU, kesehatan, kemudian juga operator-operator. Sekali lagi ini kerjasama begitu kerjasama banyak. yang luar biasa. Dan tidak kalah penting juga adalah pemudik, ya Pak Roy ya? Iya. Pemudiknya sangat kooperatif. Kalau Pak Roy bilang belok kiri, mereka ikut belok kiri. Tanpa protes. Ini yang luar biasa buat kita. Dan tentu... Karena sempat khawatir mereka nggak mau gitu ya Pak ya? Ya, makanya kita jaga itu. Jangan sampai mereka khawatir ya. Betul. Oke, lanjutkan Pak Bambang. Ya, kemudian tentu apresiasi yang diberikan oleh semua masyarakat. Kemudian juga tadi Mas Bayu dengar dari Komisi 5, ini justru tantangan buat kami. PR buat kami ke depan bagaimana untuk bisa memperbaiki lagi. Meningkatkan lagi. Jadi kami ke depan mungkin bukan hanya bicara malah memanage, tapi bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pemudik itu bisa bertingkat. Kalau sekarang oke, sudah lancar, mungkin ke depan dia bisa lebih happy sampai ke kampung halamannya. Itu mungkin PR-PR kita ke depan. Iya. Kalau sekarang saya langsung ketemu dengan Bapak yang ada di lapangan, Pak Bambang juga sebelumnya memang ada kekhawatiran apakah masyarakat mau nih ketika nanti sudah cukup panjang mengular begitu mereka dialihkan dan segala macam. Bagaimana tuh Pak di lapangannya kalau boleh saya tahu kapan Bapak menentukan oke ini kita harus putus di sini untuk kemudian keluar di tol ini? Pemantauan kami kan ada beberapa cara. Yang pertama lewat komando pengendalian di NTMC, kita melihat lewat CCTV, ya. Kan pantauan kami sudah perkecil ya. Daerah rawan macet kan kita sudah hitung 5-7 lokasi saja. Jadi kita perkecil lagi dari 5 dan 7 lokasi ini. Kita perkecil secara lebih detail waktu demi waktu. Kan tidak semuanya 5-5 serentak macet. Kadang-kadang dalam waktu jam berapa begitu yang macet cuma 1. Nah, saya berupaya ya kayak kutu loncat ya. Jadi di samping ada pemantauan CCTV, saya berupaya berada di titik yang paling macet ketika itu. Sehingga pengambilan keputusannya juga pas dan tepat. Dan saya merasakan oh macetnya itu seperti ini. Bukan hanya melalui komando dalam satu ruangan ya. Jadi Bapak langsung ke titik macet yang Bapak pantau dari posko begitu, Bapak akan ada di sana. Posko juga di-linkkan ke mobil komando saya. Di mobil komando saya yang mobiling itu ada CCTV. Jadi saya bisa bergerak sambil melihat CCTV.
Saya lihat mana yang ada gelagat akan macet, saya akan mengarah ke sana. Apakah di Nagrek dan sekitarnya, ya, Gentong atau Limbangan, atau apakah di Tol Cipali atau di Cikampek, atau di Pantura, atau di Gringsing, ya kan? Atau di Kaligangsa. Ya. Sehingga pengambilan keputusannya bisa pas. Oh ya, ini sudah saatnya dialihkan. Ya. Sebelum pengalihan pun kita sesuai SOP, kita harus cek dulu daerah yang akan dialihkan atau ruas jalan yang akan dialihkan Sudah clear siap apa belum? enggak? Oke. Siap apa enggak? Atau contohnya misalnya ini kalau yang digambar ini kelihatan waktu kami mengatur mengalihkan kendaraan dari tol Cipali menuju ke Pantura. Ini nih Pak ya? Ya, Pantura di Karena Cipalinya sudah terlalu padat, begitu Ya. Dialihkan ke Pantura. Dialihkan ke Pantura itu pun kesepakatan biar masyarakat juga enjoy gitu keluar ya. Ini Bapak langsung nih ya? Ya, biar juga alirannya agak kenceng, agak luas, garunya kan harus di-free kan. Nah, berarti kan pembayaran gratis gitu. Oh begitu. Orang yang gratis itu harus minta keputusan pengelola tolnya. Telepon dulu Pak Yitno. Oh, Pak Yitno begitu. gini-gini. Oke Pak, silakan Pak. Jadi enak kan. Oke. Kita alihkan tapi tidak selamanya, paling 15-30 menit saja. Oh jadi Pak Roy yang bikin tol-tol ini bisa gratis. Saya mau simpan nomor teleponnya Pak Roy kalau gitu. Tapi harus izin mengelola juga. Nggak boleh semena-mena juga. Tapi pemirsa kemudian bisa membayangkan begitu cairnya koordinasi sehingga semua saling percaya ya Pak Bambang ya. Pak Bambang dan Pak Roy. Saya ke Pak Bambang dulu. Dibanding tahun lalu ada kemacetan yang cukup panjang sampai puluhan jam, sekarang hanya belasan jam. Semua orang pasti mengerti bahwa macet sih pasti terjadi, ini semua orang mau mudik semua, tapi bisa dalam belasan jam itu. Skenario-skenario yang sudah disiapkan berjalan dengan baik Pak Bambang dari Kementerian Perhubungan. Kan di sini akan dibuat ini segala macam itu bisa berjalan dengan baik. Ada yang miss nggak dari skenario tersebut? Ya, alhamdulillah Mas Bayu, skenario yang kita terapkan itu sudah berjalan dengan baik. Pak Roy sendiri punya 5 skenario Pak Roy ya, bagaimana mengalihkan arus. Jadi Pak Bayu, kita punya tol Cikarang utama ya, pintu tol. Itu kita jadikan gate untuk pengatur arus. Jadi kalau banjir itu seperti Katulampa. Ya kan, siaga 1, siaga 2, siaga 3, siaga 4. Jadi waktu kita bicara siaga 1, siaga 2 itu dari informasi kepada tol berikutnya, pintu tol berikutnya. Sehingga pengurusan arus lebih cepat. Ini menjelaskan kepada saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia betapa pentingnya peran di Jabotabek ini karena awalnya akan kelihatan di sini ya Pak. Cikarang itu di bawah pengawasan Bapak bangkitan traffic itu kan dari Jabodetabek. Nah, kalau di Cikarang sudah semacam ini, informasinya cepat, jadi antisipasinya juga akan berlangsung. Jadi teman-teman yang bertugas di Pantura udah antisipasi, wah ini bakal datang arus traffic yang cukup deras gitu loh. Tinggal perkiraannya ini kan sudah kelihatan ya kan Pak? Sehingga teman-teman di lapang tahu bagaimana harus memperlancar arus lalu lintas. Dari Pemda-Pemda yang kita bicara sebelum persiapan pada waktu itu Pak, arus mudik, dikhawatirkan ada pasar tumpah, apakah ini bisa dikawal, itu juga semuanya bisa terkendali dengan baik. Betul, iya. Mereka kontribusinya sangat besar loh, pemerintah daerah. Ada bupati yang harus bayar fee ke andong-andong yang parkir sembarang misalnya. Oh begitu Pak, sampai begitu ya? Udah, nanti setelah lebaran aja dikasih kompensasi. Luar biasa kan? Sehingga jalur-jalur ini bisa cukup free, lancar begitu ya untuk para pemudik. Saya ke line telepon Pak, karena produser saya mengatakan banyak sekali ini line telepon sudah berdering terus. Jadi saya langsung menuju ke Banjarmasin, ada Pak Ali. Pak Ali, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Ali. Pagi Mas Bayu. Pagi. Pak Ali, saya minta Bapak mendengarkan lewat telepon saja, tidak perlu melalui televisi supaya tidak ada feedback Pak, atau juga Bapak tidak mendengarkan ulangan dari pertanyaan saya di televisi. Kalau Bapak sudah kecilkan, silakan Pak, singkat padat. Bapak mudik atau bagaimana nih? Iya, ini saya kan sebagai warga Kalimantan Selatan, cuman saya setiap tahunnya selalu ikuti mudik ya. Jadi saya tahun ini sangat mengapresiasi sekali dengan pemerintah, dengan semua lembaga-lembaga yang terkait. Karena saya mempunyai pengalaman dulu saya terjebak macet sekitar 18 jam yang sangat tidak mengenakan. Tapi tahun ini saya tidak terkena sama sekali, cuman hanya tersendat dan arah tidak lancar gitu. Cuman saya sangat bangga sekali tahun ini, semuanya menurut saya sukses. Cuman ini kalau saya bisa kasih saran gini Pak, mungkin setiap tahun mudik itu kan pasti di jalan-jalan tol, di jalan-jalan apa yang dekat-dekat pasar itu seperti penjual-penjual yang di samping jalan,
Ya. Kalau pas musim mudik seperti ini mungkin bisa ditertibkan untuk tidak ada yang di bahu jalan, mungkin itu akan memperlancar arus lagi. Oh, Jadi baik. seperti para penjual atau pembeli itu semuanya dimohon tidak ada yang di bahu jalan, mungkin itu akan lebih mantap lagi, dan itu jika itu bisa ditertibkan mungkin kedepannya akan sangat mengurangi resiko-resiko kemacetan dan akan kelihatan indah sekali. Karena saya sudah merasakan yang paling senang untuk saat ini. Karena tahun dulu saya terjebak 18 jam dan sekarang alhamdulillah perjalanan saya lancar. Baik. Ya, terima kasih Pak Ali di Banjarmasin ya. Kemudian dari yang penelpon berikut ini ada Pak Umar sudah bersiap di line telepon. Pak Umar, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Bapak di mana? Di Lembah Hijau, Cimanggis. Oh, di Cimanggis. Silakan Pak. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan semua pihak, Departemen Perhubungan, dan Pak Jokowi, semua udah lancar. Ya. Makasih Pak. Saran saya tahun depan tol kalau bisa gratis. Gampang Pak caranya. Hari ini dinaikin aja 100 perak seluruh Indonesia. Hari ini, semua tol itu sekarang kan dapat uang, dicadangkan, Ya. dicadangkan kalau kali 360 hari kan banyak itu duitnya. ya. Nah nanti ke Lebaran kemarin itu Jasa Marga 2 minggu itu berapa biayanya? Oh. Nah itu nanti di cross check. Disubsidi Ya kan? dari yang sudah naik Pasti lebih sekarang. itu. Nah kelebihannya masukin ke kas negara. Ya. Nah, kan enak. Kalau tol gratis pasti lancar. Oke. Teknik pelaksanaannya Ya. dikawal oleh Bapak Polisi. Seperti kalau satu arah jalur dari puncak itu kan. Ya. Nah, itu dikawal misalnya 60 km per jam gitu kan. Oh, itu enak banget itu. Kemudian yang kedua, Ya. di pelabuhan tolong dibikin seperti di kereta api, dikasih boarding pass. Jadi naik kapal laut nggak rebutan, ntar ada yang jatuh lagi. Oh, begitu. Ya, pakai boarding pass dan Ya. sistemnya online. Ya. Nah, kemudian yang ketiga harus balikan banyak nih Pak. Nambah dikit. Busway itu di Jakarta kalau bisa jalannya ngelawan arus aja Pak, supaya nggak ada yang masuk jalur busway. Jadi busway itu ngelawan arus aja. Kontraflow ya. Ya, kontraflow. Jadi orang nggak ada yang berani masuk. Ya. Ya. Kemudian Siapa yang mau melawan busway kan Pak ya? nggak ada yang berani. Kemudian rest area diperbanyak. Ya. Pasar tumpah ya sementara dipinggirin dulu deh, jangan ganggu orang yang lewat ke pulang mudik. Oke. Iya. Baik. Pak Umar. Bapak-bapak terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Umar, terima kasih. Kalau Pak Umar maju jadi calon presiden tuh program tol gratisnya itu jangan-jangan Bapak jadi presiden tuh ya. Ada beberapa hal yang menarik dari Pak Umar dan Pak Ali. Dan ini juga saya dengar karena kami juga mengundang pada waktu sebelum arus mudik ya Pak Bambang dan Pak Roy. Rest area pun sempat dibatasi kalau sudah penuh dan segala macam. Itu pengaturannya seperti apa Pak? Saya tuh begini. Ini kan pemudik, udah mau pulang bawa keluarga, bagaimana mengatur secara psikologi para pemudik ini mereka mengerti bahwa rest area ini ditutup sementara karena sudah terlalu penuh. Bagaimana Pak cerita-cerita di lapangan seperti itu? Ya, baik Mas Bayu. Jadi memang salah satu titik kemacetan adalah di rest area. Kenapa demikian? Karena semakin banyaknya peminat untuk mampir di rest area. Betul. Dengan berbagai kebutuhan. Perlu sholat, perlu ke toilet, kemudian juga perlu makan dan minum. Nah oleh karena itu mungkin kemarin kita mencoba kalau rest area yang sudah penuh sengaja kita tutup Pak Mas Bayu, kita tutup. Cuma masalahnya adalah mereka akhirnya parkir di bahu jalan setelah itu. Itu tantangan kita berikutnya gitu loh. Nah mungkin ke depan kita menghimbau supaya ini jadi pelajaran ya Pak ya? Pelajaran buat kita untuk pemudik di rest area itu jangan berlama-lama lah, supaya gantian dengan yang lainnya. Nah kemarin kita udah coba beberapa petugas, cuma belum efektif. Nah mungkin ke depan harus kita efektifkan lagi lah. Ada petugas kita yang menjaga di situ, mengatur situ, memindah situ. Karena rest area juga nggak bisa banyak-banyak Mas Bayu, karena ada ketentuannya itu. Maksimal minimal 20 km ada rest area lagi.
Karena kalau terlalu rapat juga itu bahaya juga untuk pengaturan trafiknya di tol kan. Karena keluar masuk di rest area ini jangan-jangan malah bisa membuat macet. Iya. Gitu. Dan tadi kan untuk keselamatan juga kan. Iya. Dari rest area masuk ke jalan utama atau jalan tol itu. Oke. Ada 11 rest area yang saya hitung itu. Dari Ada 11. Cikampek sampai ke Cipali. Saya percaya kalau Pak Roy yang bilang. Kita nggak pernah ngitung soalnya. Tetapi ada hanya beberapa yang menjadi primadona atau memang bottleneck di situ, yaitu kilometer rest area 102, Ya. 130, 208. Tambah yang di Cikampek yang 62. Ya ini yang primadona lah, yang sering menjadi bottleneck. Ya. Memang overload, ya overload. Mau Buah Simalakama kita petugas di lapangan, mau kita larang mereka sudah capek, Ya. udah kebelet buang air kecil, Jadi menjadi tempat favoritnya karena titik lelah. titik lelah Iya, gitu titik lelah. ya. Oke. Titik lelah ya. Kendaraannya sudah kehabisan bensin, ya. Bisa isi Memang, dulu di situ. Ya Buah Simalakama kita larang, makanya tadi betul kita batasi ketika penuh saja. Penuh silakan jalan untuk ke rest area berikutnya. Tetapi itu pun juga tidak menampung. Makanya saran kami Ide Gila mungkin perlu ada rest area temporer tahun depan ini. Oh. Lahan-lahan yang disewakan, nggak usah dibeli mahal. Iya. Sewakan saja, dia punya penduduk. Kaki limanya Diatur sedemikian silakan oleh rupa. masyarakat kampung di situ, kan lumayan simbiosis mutualisme. Karena kalau enggak, tadi Pak Umar tadi bilang lari ke bahu jalan. Ya. Lari bahu jalan ini juga simbiosis mutualisme. Ya. Pemudik membutuhkan itu. Betul. Pedagang juga ingin mendagangkan dagangannya. Oke, jadi banyak pelajaran juga dari tim yang menangani ini dan nanti kita sambung lagi termasuk Pak Roy langsung turun ke jalan dan sempat membuat kontraflow tadi disebut kontraflow terpanjang di arus balik dan arus mudik ini. Nanti cerita ya Pak ya.